Halo semuanya, kenalin nama aku Clara Liadi Tampubolon dengan NIM C1C020011, seorang mahasiswi Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Jambi. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang materi metode riset. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi perilakuan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIKNR, dan CRS. Oke, langsung saja disimak materinya. Yang pertama ada definisi riset. Riset dapat disebut sebagai suatu usaha yang sistematis untuk mengatur dan menyelidiki masalah serta menjawab pertanyaan yang muncul dan terkait dengan fakta, fenomena, atau gejala dari masalah tersebut. Riset dimulai dengan suatu pertanyaan karena menghendaki deskripsi yang jelas terhadap permasalahan yang akan dipecahkan. Riset menggunakan metode khusus sehingga tidak bias dan mempunyai kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, istilah riset akuntansi perilakuan. Riset akuntansi perilakuan merupakan suatu metode studi yang dilakukan seseorang berkaitan dengan aspek perilakuan melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap masalah yang berhubungan dengan aspek perilakuan tersebut, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah itu. Terdapat dua hal yang perlu ditekankan di sini. Yang pertama, riset ilmiah bersifat sistematis dan terkontrol, dan yang kedua, penyelidikan ilmiah bersifat empiris. Selanjutnya, motivasi dan tujuan riset. Motivasi seseorang melakukan riset merupakan keinginan yang timbul dari dalam dirinya untuk memecahkan berbagai masalah maupun persoalan yang ada. Tujuan riset di bidang ini akan menekankan pada hubungan akuntansi dengan perilaku manusia maupun desain, konstruksi, dan penggunaan suatu sistem informasi akuntansi yang efisien, serta dimensi sosial dan budaya manusia dalam suatu organisasi. Selanjutnya, ada beberapa manfaat dan pentingnya riset. Yang pertama, memberikan gambaran terkini terhadap minat khusus dalam bidang baru yang ingin diperkenalkan. Yang kedua, membantu mengidentifikasikan kesenjangan riset. Dan yang terakhir, untuk meninjau dengan membandingkan dan membedakan kegiatan riset melalui bidang akuntansi. Selanjutnya, memahami replikasi. Replikasi adalah pengulangan suatu studi atau riset yang dilakukan secara sengaja. Replikasi juga dapat dikatakan merupakan suatu usaha untuk meriset ulang terhadap riset terdahulu. Riset ulang dimaksudkan untuk menetapkan validitas atau memunculkan pertanyaan tentang kesimpulan riset terdahulu. Selanjutnya, mengenali masalah. Penemuan masalah dalam riset meliputi identifikasi bidang masalah, penentuan atau pemilihan pokok masalah, dan perumusan formula atau formula masalah. Penentuan masalah merupakan tahap riset yang paling sulit dan krusial karena masalah riset mempengaruhi strategi yang diterapkan dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis masalah. Yang pertama, masalah-masalah yang ada saat ini di berbagai subbidang akuntansi perilakuan yang memerlukan penyelesaian. Yang kedua, area-area tertentu dalam subbidang akuntansi keperilakuan yang memerlukan pembenahan atau perbaikan. Yang ketiga, persoalan-persoalan teoretis yang memerlukan riset untuk menjelaskan fenomena. Dan yang terakhir, pertanyaan riset yang memerlukan jawaban empiris. Kemudian menyatakan dasar permasalahan. Dasar permasalahan dimulai dari usaha untuk mengembangkan pertanyaan perilakuan dengan memerinci pertanyaan dasar ke dalam pertanyaan yang khusus. Proses hierarki dimulai dari cara mengidentifikasikan permasalahan akuntansi perilakuan, mengembangkan pertanyaan, membuat pertanyaan riset, melakukan penyelidikan terhadap pertanyaan, mengukur pertanyaan, serta membuat keputusan. Selanjutnya tentang sumber penemuan masalah. Sumber penemuan masalah dalam riset akuntansi perilakuan dikelompokkan ke dalam dua faktor. Yang pertama dihasilkan dari pengalaman pribadi peneliti tersebut atau disebut dengan pendekatan empiris. Lalu yang kedua didapatkan dari tinjauan terhadap literatur riset. Pendekatan ini juga disebut pendekatan teoretik. Nah, terdapat kesalahan-kesalahan umum dalam penemuan masalah. Yang pertama, periset mengumpulkan data tanpa rencana atau tujuan riset yang jelas. Yang kedua, periset memperoleh sejumlah data dan berusaha merumuskan masalah riset sesuai dengan data yang tersedia. Yang ketiga, periset merumuskan masalah riset dalam bentuk yang terlalu umum dan ambigu sehingga menyulitkan interpretasi hasil dan pembuatan kesimpulan riset. Yang keempat, periset menemukan masalah tanpa terlebih dahulu menelaah hasil riset sebelumnya dengan topik sejenis sehingga masalah riset tidak didukung oleh kerangka teoritis yang baik. Yang kelima, periset memilih masalah riset yang hasilnya kurang memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori atau pemecahan masalah praktis. Adapun
Cara memahami teori yaitu pemahaman umum tentang teori, menyatakan bahwa suatu teori menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Yang pertama, konsep. Suatu konsep mengungkapkan abstraksi yang terbentuk oleh generalisasi dari hal-hal khusus. Konsep mempunyai karakteristik yang berhubungan dengan kejadian objek, kondisi, situasi, dan perilaku. Lalu konstruk. Konstruk ini merupakan suatu gambaran atas ide khusus yang diciptakan untuk tujuan riset guna membangun teori. Lalu selanjutnya ada variabel riset. Variabel merupakan suatu sifat yang terjadi memiliki berbagai macam nilai. Variabel biasanya diekspresikan dalam bentuk simbol atau lambang, yaitu X atau Y, yang padanya dilekatkan bilangan atau nilai. Jenis variabel tersendiri yaitu ada variabel independen atau variabel bebas, variabel dependen atau variabel terikat, variabel moderasi, dan terakhir variabel intervensi. Selanjutnya, penggunaan proposisi dan hipotesis. Proposisi merupakan suatu pernyataan tentang konsep yang dapat dipertimbangkan. Proposisi dapat menjadi sebuah kebenaran atau juga suatu kebohongan apabila mengacu pada fenomena yang diobservasi, di mana proposisi diformulasikan untuk diuji secara empiris sebagai hipotesis. Hipotesis didefinisikan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang dipertanyakan. Hipotesis yang dimaksud harus menjadi landasan logis dan memberi arah pada proses pengumpulan data dan proses riset itu sendiri, serta mampu menjelaskan arah yang mau diuji dari suatu masalah secara terperinci. Selanjutnya, pemilihan data atau sampel riset. Tiap menentu besaran sampel yang digunakan dalam riset, langkah pertama harus dilakukan peneliti adalah mengetahui jumlah besaran populasi keseluruhan riset. Populasi merupakan keseluruhan kumpulan elemen yang berkaitan dengan harapan peneliti dalam mengambil beberapa kesimpulan. Sampel merupakan bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut. Selanjutnya, sumber dan metode pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan terstandarisasi untuk memperoleh data yang diperlukan. Proses pengumpulan data tidak dapat dilepas dari alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut. Ragam alat pengumpulan data tersebut yaitu ada jenis data, data subjek, data fisik, data dokumenter, sumber data yaitu terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Kemudian selanjutnya validitas dan keandalan. Terdapat dua hal penting yang berhubungan dengan perencanaan riset perilaku. Hal pertama diukur berkaitan dengan hal-hal yang salah atau validitas, dan hal kedua diukur berkaitan dengan hal-hal yang tidak representatif atau keandalan. Metode pengumpulan data sendiri dapat diperoleh dari survei, observasi, memilih responden, kemudian sampling probabilitas dan non-probabilitas. Selanjutnya ada instrumen riset. Pengembangan kuesioner atau pencarian instrumen merupakan langkah lain yang penting dalam proses riset. Kuesioner harus sesuai dengan responden dan didesain secara menarik sehingga responden tertarik untuk menjawab kuesioner tersebut yang bertujuan meningkatkan tingkat respons, validitas, dan keandalan data. Selanjutnya, menjamin kerjasama responden. Desain kuesioner yang baik sangat bermanfaat jika responden tidak bersikap kooperatif terhadap peneliti yang menghendaki informasi, karena rendahnya tingkat kerjasama atau tingkat respon menyulitkan peneliti untuk melakukan generalisasi sampel terhadap populasi. Selanjutnya, menjamin validitas dan keandalan jawaban. Para peneliti seharusnya menentukan dasar keinginan informasi dan memilih format pertanyaan yang akan menyediakan informasi dengan sedikit pembatasan terhadap responden. Pertanyaan dapat bersifat terbuka atau open-ended, atau yang sudah ditentukan kemungkinan jawabannya atau close-ended. Suatu pertanyaan open-ended diminta untuk jawaban yang bebas, dan pertanyaan close-ended menawarkan berbagai macam pilihan jawaban kepada responden. Dan yang terakhir, analisis data dan persiapan laporan. Analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam riset. Peneliti biasanya melakukan beberapa tahap persiapan data untuk memudahkan proses analisis data. Pemanfaatan berbagai alat analisis sangat bergantung pada jenis riset dan data yang diperoleh. Ketersediaan alat analisis tersebut mencerminkan kompleksnya permasalahan atau fenomena yang dihadapi dari setiap riset. Tahap terakhir dari suatu riset adalah penyusunan laporan riset.
Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih bagi yang sudah menonton, dan sampai jumpa di lain kesempatan.